Halo semuanya, saya adalah Christian Crespo, mahasiswa Universitas Putra Batam dengan nomor pokok mahasiswa 190810015. Saya membuat video ini adalah untuk salah satu tugas sistem informasi manajemen dari mata kuliah yang saya ambil di semester 3 kali ini. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen yang ada pada tempat saya bekerja. Sebelumnya, apa sih itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis, seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Nah, sistem informasi manajemen dari tempat saya bekerja itu dimulai dari penerimaan tagihan di tempat kami hanya dilakukan pada hari Senin dan Selasa. Selain dari hari itu, maka mereka terus menunggu lagi untuk bisa memasukkan tagihan. Setelah itu, tagihan yang dimasukkan tadi akan dibayarkan sesuai dengan hari pengembalian tagihan sesuai proyek. Nah, di tempat saya bekerja itu dibagi per proyek-proyek. Ada proyek A, B, dan C. Dan masing-masing pengembalian tagihannya itu bisa berbeda-beda. Ada yang hari Senin, ada yang hari Rabu, ada yang hari Jumat. Tagihan ini itu bisa berupa tagihan dari kontraktor untuk proses pengerjaan pekerjaan yang sudah mereka lakukan. Bisa jadi dari marketing untuk menagih komisi atas penjualan mereka, bisa jadi dari perusahaan lain seperti tempat kita mengorder stationery dan yang lainnya. Tadi mereka masukkan, kita akan memprosesnya. Tapi sebelum diproses, kita akan memeriksa terlebih dahulu tagihan. Dari PT Paper memasukkan tagihan atas Adidas Cushion ADV Black dan Adidas NMD Black and White. Nah, kita akan memeriksa apakah barang-barang ini adalah barang yang kita order. Setelah memeriksa apakah harganya adalah harga yang betul. Nah, setelah semuanya sudah benar, sudah oke, maka kita akan membuat BKTC-nya atau bukti keluar tunai cek. Bentuknya tuh kira-kira seperti ini. Nah, kita akan mengisi kolom-kolomnya. Seperti ini, bukti kas keluar nomor 101 pada tanggal 12 Desember 2020. Nah, akan dibayarkan kepada kita PT ABC. Perkiraan di sini adalah nama akun yang akan kita bebankan. Contohnya biaya stationery, itu uraiannya, pembelian kertas dan pena, jumlahnya 100.000 begitu. Setelah selesai kita membuat bukti kas keluar ini, maka kita akan memverifikasikannya, yaitu pertama ke FAO atau Finance Accounting Officer. Finance Accounting Officer ini adalah accounting setiap proyek. Nah, setelah dari FAO, kita akan berikan kepada FC, yaitu Finance Controller, yang akan mengecek kembali tagihan-tagihan yang kita kerjakan apakah sudah benar atau tidak, apakah ada melewati budget yang telah ditentukan atau tidak. Nah, setelah tagihan kita sudah diverifikasi, maka kita akan membuat cek atau bilik giro. Nah, kita akan membuat cek atau bilik giro sesuai dengan nominal yang akan kita keluarkan kepada siapa. Nah, setelah selesai kita membuatnya, kita akan meminta tanda tangan kepada PIMPRO atau pimpinan proyek. Pimpinan proyek itu adalah orang yang mengurusi satu proyek ini. Kemudian setelah tanda tangan PIMPRO, kita akan memintanya kepada GM atau General Manager. Setelah selesai penandatanganan,
kita akan menginputnya ke dalam sistem. Nah, sistem di tempat saya bekerja itu adalah sistem buatan sendiri. Nah, sehingga apa yang telah kita input nanti, data-datanya itu dapat diambil lagi oleh accounting proyek kita untuk mereka bisa membuat laporan bulanan. Nah, setelah tadi saya jelaskan pekerjaannya, menurut saya sistem informasi manajemen di tempat perusahaan saya bekerja itu masih terbilang cukup tradisional karena semuanya dikerjakan dengan manual, kecuali untuk proses penginputannya kita menggunakan sistem. Karena masih menggunakan manual, terdapat beberapa kekurangan, yaitu yang pertama itu memakan waktu yang cukup lama dari tagihan yang masuk sampai tagihan yang dikembalikan kepada kontraktor. Itu membutuhkan waktu setidaknya 1 minggu, sehingga cek atau bilet giro itu bisa diberikan kepada kontraktor dan yang lainnya. Yang kedua, kemungkinan adanya pekerjaan yang akan tertunda. Nah, contohnya ketika kita sedang mengerjakan suatu tagihan ini, kemudian datang lagi ada perintah lain dari atasan untuk mengerjakan yang lainnya. Nah, kita tidak akan mempunyai waktu yang cukup apabila pekerjaan yang diberikan itu adalah pekerjaan yang banyak yang harus diselesaikan dalam waktu yang dekat, sehingga pekerjaan yang kita lakukan sekarang ini kemungkinan besar akan tertunda. Nah, yang ketiga itu adalah tidak terdapat suatu aplikasi yang bisa menghubungkan setiap langkah-langkah tadi. Kita tidak punya aplikasi untuk mengecek tagihannya, tidak punya aplikasi untuk memverifikasi tagihannya, dan seterusnya. Tetapi, walaupun ada kekurangan-kekurangan tersebut, ya di tempat perusahaan saya bekerja bisa meminimalisirkannya, setidaknya dengan bisa sedikit fleksibel ketika ada yang urgent, kita bisa meminta untuk proses verifikasinya dipercepat dan yang lain. Sekian dari video saya mengenai sistem informasi manajemen. Terima kasih.